Ini adalah channel yang jarang orang tahu, tapi kebangetan banget kalau masih nggak tahu. Tapi kalau lo udah tahu, cakep. Perbedaan Solo Leveling Ragnarok, versi manhwa dan novel, part 1. Pertarungan antara Sung Jinwoo dan para Itarim Other God. Di manhwanya, kita belum diceritain tentang kondisi Sung Jinwoo yang lagi ngelawan para Itarim. Tapi kalau di novelnya diceritain kalau para Shadows Army dan juga rulers yang ada di bawah kepemimpinan Sung Jinwoo lagi nahan gempuran dari serangan Itarim. Igris tiba-tiba ngedatengin Sung Jinwoo dan bilang kalau para Itarim udah berhasil nerobos bagian belakang dengan ngirim apostel mereka ke bumi. Ngedenger itu, Sung Jinwoo langsung manggil Beru dan nyuruh dia buat segera pergi ke bumi dengan misi ngebuka segel kekuatan Sung Soho. Dan setelah segelnya kebuka, Beru disuruh buat segera kembali karena kekuatannya sangat dibutuhin di medan perang. Kemunculan Mistburn dan kebangkitan Sung Soho. Di manhwanya, Mistburn pertama kali muncul dari luka yang didapat seorang hunter setelah keluar dari dalam dungeon yang dekat dengan Universitas Seni Korea. Luka di tangannya itu ngeluarin kabut biru dan langsung membuat hunter itu jadi Mistburn. Dan orang yang terkena serangannya bakal berubah jadi monster yang sama. Dan pada akhirnya Sung Soho bisa awaken karena nyoba nyelamatin temennya dari serangan Mistburn itu. Tapi kalau di novelnya, siswa Universitas Seni lah yang jadi Mistburn-nya. Mereka yang mau ngumpulin barang-barang pameran ke gudang tiba-tiba terkejut karena di dalam gudang itu melayang sebuah lubang hitam atau sebuah dungeon. Saat yang lainnya ketakutan dan hendak melapor ke asosiasi, seorang siswa senior di sana ngehentiin mereka. Dan dia bilang kalau saat ini dungeon tersebut belum berbahaya karena belum ngeluarin kabut biru, yang artinya dungeon ini masih baru. Dia juga nambahin kalau ada rumor tentang kabut biru. Konon seseorang yang menghirup kabut itu dapat ngebangkitin kekuatannya. Dan saat senior itu ngebisikin sesuatu tentang kesejahteraan yang didapetin para hunter, mata para juniornya itu langsung berbinar. Dan tiba-tiba gedung itu berguncang. Seorang siswa berjalan tertatih-tatih ke ruang pameran. Asisten Lim menghampiri temannya itu. Pupil matanya bergerak tak terkendali dan mulutnya terus mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti. Dan tiba-tiba dia terbakar oleh api biru yang ngebuatnya menjadi Mistburn. Orang-orang yang ngeliat itu berteriak ketakutan. Sirine darurat pun berbunyi disusul pemberitahuan kalau sebuah dungeon telah ditemukan di gudang pameran dan menyuruh mereka semua untuk ngelakuin evakuasi darurat. Tapi untuk keluar mereka harus ngelewatin pintu di mana Mistburn itu berdiri. Dengan kemampuan berlarinya yang cepat, asisten Lim langsung melesat kabur ninggalin Sung Soho. Sung Soho juga ngeliat itu dibuat nggak percaya. Semua siswa yang diserang sama Mistburn langsung ngeluarin asap biru dari lukanya. Dan nggak lama mereka pun berubah menjadi monster Mistburn. Sung Soho yang ngeliat teman-temannya dalam bahaya langsung berlari sambil ngebawa apart dan nyemprotin alat pemadam itu ke arah sekumpulan Mistburn. Meski nggak ada kekuatan magic di dalamnya, tapi itu cukup efektif buat ngelemahin si Mistburn, meskipun cuman sementara. Kemudian dia nyadarin teman-temannya yang terlihat putus asa. Sambil ngegendong teman ceweknya, Sung Soho kemudian berteriak ke arah semua siswa yang terlihat putus asa. Sambil ngangkat apar di tangannya, dia bilang kalau ada cara buat ngelemahin monster itu. Orang-orang yang ngerti maksud Sung Soho langsung nyari apar di dekat mereka. Dan Sung Soho juga nginstruksiin, mereka yang nemuin apar bakal jadi garda terdepan buat ngelawan Mistburn. Dan berkat ide dari Sung Soho itu, mereka bisa keluar dari kerumunan Mistburn. Dan saat nurunin tangga, para Mistburn yang sebelumnya melemah kini kembali bangkit, yang ngebuat bagian belakang iring-iringan itu ketakutan. Sung Soho yang ngeliat itu langsung nurunin Kim Dae-hyun dari pangkuannya dan pergi ke bagian belakang. Dia nyuruh yang lainnya buat segera nurunin tangga, sementara Sung Soho bakal nahan para Mistburn yang bertambah semakin banyak. Dan saat Mistburn itu ngedeket, Sung Soho kembali nembakin apar ke arah Mistburn. Tapi pemadam api itu udah nggak ngeluarin serbuk lagi. Mistburn itu langsung nyerang Sung Soho dan dari lukanya kini keluar asap biru. Sung Soho yang sadar kalau ini adalah akhir dari hidupnya cuman bisa pasrah. Tapi anehnya si Mistburn itu cuman terdiam.
Asap biru itu perlahan dilahap sama bayangan hitam pekat yang juga nyeret si Miss Burn ke dalam jurang gak berujung. Seolah mereka ditatap sama entitas yang menakutkan yang siap memakan mereka. Dan saat Sung Soho ngebuka matanya kembali, dia dibuat kaget sama para Miss Burn yang udah berhamburan di udara. Dan tiba-tiba status window muncul yang menandakan kalau Sung Soho udah awaken. Singkat cerita, Sung Soho dapat sebuah misi buat nyelamatin beberapa orang yang masih hidup di lantai atas. Dan dia pun segera naik sambil memukul mundur para Miss Burn. Sementara asisten Lim yang sebelumnya kabur kembali datang dengan beberapa hunter dari pihak asosiasi. Dia kaget ngeliat teman-temannya berhasil selamat. Dan saat tahu kalau itu berkat Sung Soho, dia terlihat menyesal. Apalagi pas tahu kalau Sung Soho masih ada di dalam gedung. Pengukuran rank Sung Soho. Nah, kalau di manhwanya, setelah Sung Soho dan Beru keluar dari Shadow Dungeon serta kembali ke rumah sakit, mereka langsung ngecek rank Sung Soho ke gedung asosiasi Hunter. Tapi kalau di novelnya, pihak asosiasi Hunter lah yang ngedatengin Sung Soho. Kasusnya mirip seperti saat Sung Jinwoo setelah kebangkitan gandanya. Pihak asosiasi yang diwakilin sama Han Jae-hyuk datang ke rumah sakit dan ngukur kekuatan Sung Soho. Si tanker Han Jae-hyuk bahkan nangis terharu karena Sung Soho berani ngorbanin dirinya buat nyelamatin orang-orang di Museum Kesenian Nasional sebelumnya. Dan dari hasil pengukuran itu, Sung Soho dinyatakan sebagai hunter rank E. Setelah itu, asisten Lim juga datang ngejenguk Sung Soho buat minta maaf. Bahkan sebelum Sung Soho terbangun dari pingsannya, seniornya itu selalu datang ngejenguk sampai ngebawain buah-buahan. Dan pas dia tahu kalau Sung Soho awaken sebagai hunter rank E, dia berjanji ngebawa Sung Soho ke tempat pemburuan dengannya. Kalau di manhwanya, momen si Im Do-gyun minta maaf itu pas mereka masuk ke dungeon sebagai penambang. Sung Soho versus Sword Dragon Fang. Di manhwanya, Sung Soho yang lagi nambang batu kristal sama asisten Lim diserang sama segerombolan serigala. Dan setelah Sung Soho dan Shadow Goblin yang ngalahin semua serigala, tiba-tiba muncul Kim Yong Jun yang udah dirasukin sama Sword Dragon Fang. Dengan mengubah Shadow Army-nya menjadi gauntlet, akhirnya Sung Soho bisa mengalahkan Sword Dragon Fang. Tapi di novelnya, Sung Soho yang masih lemah dibuat kewalahan saat ngelawan Sword Dragon Fang yang bisa ngendaliin para serigala. Di sisi yang lain, Sung Soho harus ngelindungin para penambang yang masih terjebak di sana. Jadi, dia dengan sengaja mancing Sword Dragon Fang dengan nembakin puluhan kapak goblin ke arahnya, yang ngebuat puluhan serigala itu terfokus ke Sung Soho. Dan saat dia udah terkepung, Sung Soho ngeluarin kunci Shadow Dungeon dan menghilang ke dalamnya. Udah hampir kayak Sasuke dengan kekuatan mata Tomoe-nya, woi. Sword Dragon Fang bahkan dibuat kebingungan sama menghilangnya Sung Soho. Dan tiba-tiba Sung Soho kembali muncul sambil ngelemparin beberapa kapak ke arah musuhnya. Dan saat dia kembali terkepung, Sung Soho kembali menghilang ke dalam Shadow Dungeon. Para penambang yang ngeliat dari kejauhan bahkan dibuat gak percaya sama kemampuan Sung Soho. Sung Soho terus muncul dan menghilang yang ngebuat si Rakan Fang tambah frustasi. Dan saat tiba-tiba beberapa serigala yang udah jadi Shadow Army-nya Sung Soho ngegigit kaki dari si Kim Yong Jun yang udah dirasukin sama Rakan Fang. Di momen itu Sung Soho kembali muncul dan nancepin kedua kapak yang dia pegang ke dada Kim Yong Jun. Dan saat Sung Soho megang si Sword Dragon Fang, tiba-tiba aura merah keluar menyelimuti Sung Soho. Seakan-akan pedang itu nyoba buat merasukinya. Tapi sayangnya sebuah bayangan hitam bangkit dari kaki Sung Soho dan menelan pedang itu. Dan bersambung. Kalau kalian pengen ada part 2-nya, coba komen di bawah. Kalau banyak, Mimin bakal buatin. Dan kalau ada yang mau nraktir Mimin jus mangga, boleh ke link donasi di deskripsi. Atau super thanks juga boleh. Bye!